Ketika silikon, bahan yang digunakan untuk membuat hampir semua barang elektronik modern, mencapai batasnya dalam menghadapi komputasi yang semakin cepat dan perangkat elektronik yang lebih kecil. Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh Profesor Malay dari Universitas Tianjin telah berhasil mensintesis semikonduktor fungsional dari grafin untuk pertama kalinya, yang merupakan lompatan maju dalam komputasi super cepat di luar chip berbasis silikon saat ini untuk menghasilkan semikonduktor grafin yang kompatibel dengan metode pemrosesan mikroelektronik konvensional. Grafin adalah bahan sederhana, hanya terdiri dari satu lapisan atom karbon, dikatakan jutaan kali lebih tipis dari rambut manusia. Tetapi grafin lebih kuat dari apapun di alam dan mengalahkan silikon dalam hal potensi elektronik. Keberhasilan ini tidak hanya membuka jalur baru bagi perangkat elektronik berkinerja tinggi di luar teknologi berbasis silikon tradisional, tetapi juga menyuntikkan energi baru ke dalam industri semikonduktor. Kemunculan semikonduktor grafin terjadi pada saat yang tepat, menandai transformasi mendasar dalam elektronik. Inovasi ini memenuhi permintaan yang terus meningkat akan kecepatan komputasi yang lebih tinggi dan perangkat elektronik yang terintegrasi yang lebih kecil. Sejak grafin ditemukan pada tahun 2004, para ilmuwan telah mencoba menggunakannya dalam kombinasi dengan bahan karbon lainnya untuk merancang chip jenis baru yang menggunakan lebih sedikit daya dan bekerja lebih cepat dibandingkan semikonduktor manapun yang ada. Prestasi yang telah lama sulit dipahami ini mungkin kini menjadi kenyataan, dan media pemerintah Tiongkok memuji prestasi tersebut sebagai langkah maju yang penting untuk penemuan grafin dalam pembuatan chip. Penelitian ini tidak hanya menjaga stabilitas grafin yang luar biasa, tetapi juga memperkenalkan ciri-ciri elektronik baru, membuka jalan bagi chip berbasis grafin. Penelitian ini dipimpin oleh Profesor Ma dari Universitas Tianjin dan Walt dari Universitas Georgia. Keduanya berfokus pada elektronik grafin dan material dua dimensi lainnya sejak mereka mendirikan Pusat Internasional Tianjin untuk Nanopartikel dan Sistem Nano di Universitas Tianjin pada tahun 2018. Dalam penelitian terbaru yang dipublikasikan di Nature, Ma dan timnya berhasil mengatasi rintangan utama yang telah mengganggu penelitian grafin selama beberapa dekade, sebab banyak orang telah mengira bahwa elektronik grafin tidak akan pernah berfungsi. Dikenal sebagai celah pita, sebuah properti elektronik penting yang memungkinkan semikonduktor untuk hidup dan mati. Dan sampai sekarang, grafin tidak memiliki celah pita itu. Namun grafin memiliki sifat unik yang tidak tersedia dalam silikon. Mobilitas semikonduktor grafin yang sangat kuat, 10 kali lipat dibandingkan dengan mobilitas silikon. Grafin memiliki potensi untuk elektronik dan memiliki sifat material yang sangat kuat dan mampu menangani arus yang sangat besar tanpa memanas dan hancur. Lantas, bagaimana mereka membuat bahan ini cukup baik untuk bisa digunakan? Untuk mencapai terobosan ini, Ma dan timnya menggunakan metode yang disebut quasi-equilibrium annealing yang melibatkan pemanasan dan pendinginan material secara hati-hati untuk mengubah strukturnya. Timnya menemukan cara menumbuhkan grafin pada wafer silikon karbida menggunakan tungku khusus. Prosesnya dimulai dengan memanaskan substrat silikon karbida dalam tungku dan kemudian mempertahankannya pada berbagai suhu untuk jangka waktu tertentu, menghasilkan grafin epitaksial yang merupakan lapisan tunggal yang tumbuh pada permukaan kristal silikon karbida. Tim menemukan bahwa ketika dibuat dengan benar, grafin epitaksial terikat secara kimia ke silikon karbida dan mulai menunjukkan sifat semikonduktornya. Hal ini menghasilkan pembentukan permukaan yang halus dan rata, ideal untuk menambahkan lapisan yang dikenal sebagai epigrafin. Lapisan ini sangat penting karena menimbulkan celah elektron yang diperlukan, sehingga membuat grafin cocok untuk perangkat elektronik. Hal ini juga memastikan bahwa grafin tahan lama dan mudah digunakan, sehingga menjanjikan penerapan komersial yang luas pada perangkat elektronik. Dalam bentuk aslinya, grafin bukanlah semikonduktor atau logam, melainkan semi metal. Celah pita adalah bahan yang dapat dihidupkan dan dimatikan ketika medan listrik diterapkan padanya. Seperti itulah cara kerja semua transistor dan elektronik silikon. Pertanyaan utama dalam penelitian elektronik grafin adalah bagaimana menyalakan dan mematikannya agar dapat bekerja seperti silikon.
Untuk membuat transistor berfungsi, bahan semikonduktor harus dimanipulasi secara besar-besaran yang dapat merusak sifat-sifatnya. Dan untuk membuktikan bahwa platform mereka dapat berfungsi, tim perlu mengukur sifat elektroniknya tanpa merusaknya. Mereka menempatkan atom pada grafin yang menyumbangkan elektron ke sistem, sebuah teknik yang disebut doping yang digunakan untuk melihat apakah material tersebut merupakan konduktor yang baik tanpa merusak material atau propertinya. Pengukuran tim menunjukkan bahwa semikonduktor grafin memiliki mobilitas 10 kali lebih besar daripada silikon. Dengan kata lain, elektron bergerak dengan resistensi yang sangat rendah, yang dalam elektronik berarti komputasi lebih cepat. Ini seperti berkendara di jalan kerikil versus berkendara di jalan bebas hambatan. Jadi ini lebih efisien, tidak terlalu panas, dan memungkinkan kecepatan lebih tinggi sehingga elektron dapat bergerak lebih cepat. Produk yang dihasilkan tim saat ini merupakan satu-satunya semikonduktor 2 dimensi yang memiliki semua sifat yang diperlukan untuk digunakan dalam nanoelektronik, dan sifat listriknya jauh lebih unggul daripada semikonduktor 2D lainnya yang sedang dikembangkan. Masalah yang sudah lama ada dalam elektronik grafin adalah grafin tidak memiliki celah pita yang tepat dan tidak dapat menghidupkan dan mematikan pada rasio yang benar. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah mencoba mengatasi hal ini dengan berbagai metode, dan teknologi tim ini mampu mengatasi kesenjangan pita atau yang biasa disebut band gap, dan merupakan langkah penting dalam mewujudkan elektronik berbasis grafin. Grafin epitaksial dapat menyebabkan perubahan paradigma di bidang elektronik dan memungkinkan teknologi baru yang memanfaatkan sifat uniknya. Materi ini memungkinkan sifat gelombang mekanika kuantum elektron untuk dimanfaatkan yang merupakan persyaratan untuk komputasi kuantum. Motivasi mereka untuk membuat elektronik grafit sudah ada sejak lama untuk belajar bagaimana mengolah bahan tersebut dan juga bagaimana membuatnya lebih baik dan lebih baik lagi, dan akhirnya bagaimana mengukur sifat-sifatnya. Bukanlah hal yang aneh melihat generasi elektronik lain akan hadir. Sebelum adanya silikon, kita semua mengenal tabung vakum. Dan sebelum itu ada kabel dan telegraf. Memang, silikon adalah salah satu dari banyak tahapan dalam sejarah elektronik. Dan langkah selanjutnya adalah grafin. Bagi mereka, ini seperti momen ketika Wright bersaudara mencoba membangun sebuah pesawat yang bisa terbang sejauh 300 kaki di udara. Banyak orang yang skeptis dan bertanya, mengapa dunia membutuhkan penerbangan ketika sudah ada kereta api dan kapal cepat? Namun, mereka tetap bertahan. Dan ini adalah awal dari sebuah teknologi yang bisa membawa manusia melintasi bumi dan lautan. Inovasi ini memenuhi permintaan yang terus meningkat akan kecepatan komputasi yang lebih tinggi dan perangkat elektronik terintegrasi yang lebih kecil. Namun perjalanannya kemungkinan besar akan memakan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun lagi untuk sepenuhnya mewujudkan implementasi industri semikonduktor grafin. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah ada kemungkinan industri akan mempercepat implementasinya? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.